Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen. Topik tentang organisasi dan lingkungannya. Terdapat 5 elemen penting, yaitu pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan, tujuan organisasi, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta lingkungan organisasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pemegang saham adalah individu atau kelompok yang memiliki sebagian saham perusahaan dan fokus pada memaksimalkan keuntungan dan nilai saham. Mereka memiliki hak dalam keputusan besar, seperti pemilihan dewan direksi dan strategi bisnis. Di sisi lain, pemangku kepentingan mencakup kelompok yang lebih luas, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya ada untuk keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan semua pihak yang terlibat demi keberlanjutan jangka panjang. Tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ditentukan oleh eksekutif puncak dan disetujui oleh dewan direksi. Ada beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pemilik organisasi. Yang pertama, profitabilitas. Memastikan bahwa organisasi mencapai laba yang memadai dari investasi mereka, baik melalui utang maupun ekuitas. Yang kedua, risiko. Pemilik ingin meminimalkan risiko yang berpotensi merugikan perusahaan, meskipun tingkat pengambilan risiko berbeda tergantung pada manajemen individu. Selain itu, organisasi juga memiliki tujuan terkait dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, pelanggan yang menginginkan nilai yang baik dari produk dan layanan. Yang kedua, karyawan yang mencari keamanan kerja, gaji yang layak, dan pengalaman kerja yang memuaskan. Yang ketiga, pemasok yang mengharapkan imbalan yang baik serta hubungan bisnis yang solid. Yang keempat, pemberi pinjaman yang membutuhkan jaminan bahwa organisasi dapat melunasi utangnya tepat waktu. Yang kelima, masyarakat yang mengharapkan organisasi berperilaku etis dan sesuai dengan hukum. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola. Ini mencakup struktur, proses, dan aturan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas antara pemilik, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan. Elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang pertama adalah dewan direksi, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengangkatan CEO. Yang kedua, laporan keuangan, yang memastikan bahwa organisasi menyediakan informasi akurat dan tepat waktu tentang kinerja finansial mereka. Yang ketiga, audit dan pengendalian internal, yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan dan mencegah kecurangan. Yang keempat, program insentif, yang menyelaraskan tujuan manajer dengan tujuan pemilik untuk meningkatkan motivasi kinerja. Organisasi juga harus memikirkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR menekankan peran organisasi dalam memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini mencakup berperilaku etis, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa operasi perusahaan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Terakhir, yaitu lingkungan organisasi. Organisasi tidak bisa beroperasi secara terisolasi. Mereka bergantung pada input eksternal seperti informasi, tenaga kerja, dan modal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kontrol manajemen organisasi. Yang pertama, dinamika industri yang cepat berubah menuntut fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi. Yang kedua, kepastian. Dalam pasar yang stabil memungkinkan penggunaan sistem pengendalian yang lebih formal. Yang ketiga, kompleksitas. Di pasar global membutuhkan pendekatan desentralisasi yang memungkinkan unit-unit lokal memiliki otonomi lebih. Yang keempat, budaya nasional, di mana pendekatan manajerial harus disesuaikan dengan perbedaan budaya yang ada, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian organisasi.